Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana kita lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dihadirkan di tengah-tengah kita semua untuk menjadi contoh dan tauladan kita. Di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan kita, maka juga ditampakkan di hadapan kita seorang Khalilullah, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang menjadi kakek moyangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mesti senantiasa kita ambil pelajaran demi pelajaran yang telah beliau ajarkan kepada kita. Maka kesempatan Idul Adha merupakan kesempatan kembali kita mengkaji, mengambil hikmah dari apa yang telah diajarkan, ditampakkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kita. Maka pada kesempatan khutbah Jumat kali ini, kita akan sampaikan beberapa pesan pendek yang kita ambilkan dari perjalanan spiritual Nabi Ibrahim alaihissalam yang ditampakkan kepada kita, yang akan kita ambil pelajarannya pada kali ini. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang pertama yang kita ambil dari kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam, kita lihat perjalanan ini dijadikan sebagai perjalanan yang menjadi pelajaran bagi kita untuk kita jadikan pedoman pertama dalam kehidupan kita. Apa itu? Kita lihat di dalam surah Al-An'am yang kita mulai di ayat ke-76 tadi. Maka dikisahkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Ketika itu dikisahkan di ayat yang ke-76. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Ketika malam hari gelap gulita, Nabi Ibrahim melihat ada rembulan yang memberikan cahaya yang begitu tenang. Maka dia katakan, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Namun setelah malam selesai, bintang, bulan yang menyinari di malam hari tersebut ternyata hilang begitu saja dan digantikan oleh matahari yang lebih terang daripada itu. Maka ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali mengatakan, hadza rabbi, hadza akbar. Inilah Tuhanku, karena ini lebih besar daripada yang malam tadi. Matahari lebih besar daripada bulan yang menyinari di malam hari. Maka setelah itu, ternyata setelah sore hari, tenggelam matahari, matahari hilang begitu saja. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Kalaulah aku tidak diberikan petunjuk oleh Tuhanku, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh aku telah masuk kepada kaumku yang senantiasa berbuat dhalin, sesat. Maka setelah itu benar diambil kisah dari apa yang telah ditampakkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah bintang, bulan bukanlah Tuhan, dan matahari yang lebih besar daripada itu juga bukan Tuhan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berfikir, di balik semua ini pasti ada yang menciptakan dan ada yang mengatur semuanya ini. Maka Nabi Ibrahim berfikir, maka yang mengatur, yang menciptakan, bahkan yang telah menetapkan rezeki kepada semua yang ada di dunia ini, itulah Tuhan. Maka dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat yang ke-79, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku kepada yang telah menciptakan langit dan bumi, karena hanya kepada dialah aku pantas untuk menyembah. Maka kita lihat mulai dari malam hari Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhannya. Setelah itu habis malam, masuk di siang hari, kembali dia cari Tuhannya. Ternyata Tuhan yang dia anggap Tuhan ketika itu hilang, musnah begitu saja. Maka dia sadar bahwasanya yang menciptakan, yang mengatur, yang telah menjadikan semua yang ada di dunia ini, itulah yang Tuhan sesungguhnya. Maka silahkan jadikan ini pelajaran yang pertama bagi kita, bahwa setiap apa yang kita dapatkan hari ini, setiap apa yang ada di diri kita hari ini, setiap apa yang tampak di hadapan kita hari ini, semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka kita perlu ambil pelajaran. Jangan sampai kita kerja dari gelap ke gelap kembali. Kita kerja dari pagi hingga malam hari, tapi yang menjadi tujuan utama kita lupakan begitu saja. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau begitu bersusah payah mencari Tuhannya. Maka ketika dia sadar ketika itu Tuhannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau hadapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Maka inilah yang senantiasa kita baca. Ketika kita lihat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam riwayat At-Tirmizi dikisahkan ketika kita setelah takbiratul ihram kita membaca doa iftitah, maka dalam hadis tersebut disebutkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Aku hadapkan wajahku yang telah memiliki langit dan bumi tersebut. Maka kita hadapkan wajah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai yang menjadi tujuan utama kita menjadi lupa. Kita lupa karena dunia kita. Terkadang seringkali kalimat la ilaha illallah sering berganti mudah begitu saja. Ketika ada yang menawarkan kepada kita harta, maka kadang la ilaha illallah bisa diganti dengan harta tersebut. Bahkan terkadang mungkin ada yang menawarkan kita pekerjaan dengan syarat ganti la ilaha illallah. Ternyata juga ada yang berani meninggalkan la ilaha illallah demi pekerjaannya tersebut. Bahkan tak sedikit pula yang berani mengganti la ilaha illallah karena ada seorang yang akan menikahinya, lalu dia meninggalkan la ilaha illallah karena ingin menikahi seseorang tersebut. Maka disinilah kita lihat diajarkan kepada kita di dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya benar la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka segala apa yang telah kita dapatkan hari ini semua atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat merasakan kebahagiaan berhari raya kemarin, hari raya Idul Adha. Mereka yang berbahagia itu telah mendapatkan nikmat yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Namun kita senantiasa bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, kepada saudara-saudara kita. Banyak di luar sana yang mungkin ketika hari raya Idul Adha datang, mereka belum bisa berbahagia. Mereka tak bisa bahagia seperti bahagianya kita kemarin hari. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah, berilah kemenangan kepada mereka. Berilah kemenangan kepada kaum muslimin. Berilah kemenangan kepada kaum muslimin yang sedang berjuang sekarang. Mungkin mereka sedang berada di minoritas, mungkin mereka sedang berada di tempat yang tertindas. Maka kita bermohon kepada Allah, semoga segera Allah berikan mereka kemenangan, sehingga mereka pun dapat merasakan kebahagiaan seperti kita berbahagia di hari raya Idul Adha. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ketika pelajaran yang pertama ini dapat kita sentiasa pakai dalam kehidupan kita, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang terbaik. Kita akan menjadi manusia yang terbaik. Karena pada hakikatnya kita berasal dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ketika kita yakin kita berasal dari Allah dan kembali lagi kepada Allah, maka ketika kita hidup kita akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap kegiatan kita senantiasa kita sematkan la ilaha illallah. Saya tak mungkin mencuri karena saya yakin la ilaha illallah. Saya tak mungkin mengambil yang bukan hak miliknya. Maka ketika itu dia katakan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dengan didasari dari hari raya Idul Adha yang kita ambil pelajaran dari kisah perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam, maka pelajaran yang pertama adalah kembalikan tujuan utama kita hanya karena Allah Ta'ala. Karena setiap kegiatan kita merupakan ibadah yang senantiasa dapat menjadi modal hidup kita. Ketika kita bekerja mencari nafkah, niatkan mencari nafkah kita tersebut untuk mencari ridho Allah. Maka kalau ridho Allah telah kita dapatkan di awal,
maka materi itu Allah akan berikan seberapa yang kita mau. Tapi kalau tujuan utama kita mencari nafkah hanya untuk mencari kekayaan, maka orang non-muslim saja pun sudah kaya. Maka apa bedanya dengan kita kalau tidak didasari karena iman, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran yang kedua kita lihat dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran sebagai seorang suami. Ketika kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalam setelah menikah dengan Siti Sarah, belum mendapatkan keturunan. Setelah itu menikah lagi dengan Siti Hajar. Ketika menikah dengan Siti Hajar begitu lama juga tak mendapatkan keturunan. Namun kita lihat bagaimana kesetiaan seorang suami terhadap istrinya, bagaimana kesetiaan seorang istri terhadap suaminya. Nabi Ibrahim pergi berdakwah ke Palestina, istrinya ikut. Nabi Ibrahim pergi berdakwah ke Mesir, istrinya ikut. Nabi Ibrahim berdakwah di kota Makkah, istrinya pun ikut. Maka di sini dilihat bagaimana kesetiaan seorang istri kepada suami. Bagaimana ini bisa terjadi? Karena begitu perhatiannya seorang suami terhadap istri yang tidak hanya sekedar memberikan materi, tetapi memberikan kasih sayang terhadap keluarganya tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Pelajaran terakhir kita ambil yang menjadi inti pokok dari khutbah Jumat kita kali ini adalah pelajaran yang ketiga, bagaimana seorang Nabi Ibrahim alaihissalam menjadi seorang ayah yang menjadi panutan bagi seluruh ayah yang ada di dunia ini. Kita lihat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim menantikan kedatangan hadirnya anak di keluarganya tersebut bukanlah perjuangan yang biasa, namun perjuangan yang luar biasa, bahkan nyaris 100 tahun tak mendapatkan keturunan. Bahkan dikisahkan selama 86 tahun lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam baru Allah berikan keturunan. Maka mungkin kalau kita hari ini belum Allah berikan karuniakan keturunan tersebut, maka senantiasa berdoa. Kita tiru Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau bermohon, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan anak-anak yang saleh dan salehah. Karena inilah yang menjadi ajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun apa yang kita lihat dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang berstatus ketika itu sebagai seorang ayah dari Nabi Ismail alaihissalam. Mulai dari kecil Nabi Ismail alaihissalam yang baru lahir ketika itu masih merah wajahnya, masih merah badannya, masih menjadi seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya, harus ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim karena misi dakwah ke Palestina. Namun apakah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail tersebut, meninggalkan begitu saja Ismail di kota Makkah, lantas Nabi Ibrahim pergi ke Palestina tanpa melihat anaknya sedikit pun? Disinilah nampak perjuangan seorang ayah yang luar biasa. Seorang ayah tersebut, dia tak hanya memikirkan materi yang akan diberikan kepada anaknya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam rela kembali sekali seminggu. Dilihat perjalanan dari Palestina ke kota Makkah bukan perjalanan yang dekat, namun sekali seminggu Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke kota Makkah hanya ingin melihat anaknya Ismail tersebut. Bagaimana akhlak anaknya, bagaimana kawan-kawan sekitarnya, bagaimana agama Ismail alaihissalam. Bahkan menjelang menikah Nabi Ismail alaihissalam masih dilihat oleh Nabi Ibrahim alaihissalam siapa calon istri dari Nabi Ismail alaihissalam. Apakah cocok dengan apa yang diajarkan dalam syariat Islam tersebut, dalam syariat tauhid tersebut? Maka diajarkan kepada kita, perhatikanlah anak kita bukan hanya dengan materi, tetapi dengan kasih sayang yang luar biasa dari seorang ayah. Maka kita lihat hasil dari perhatian seorang Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail. Kita lihat begitu banyak kisah yang kita lihat. Bukan hanya kisah di saat Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya akan disembelih tersebut, tapi kita lihat ketika Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam
untuk meninggikan Ka'bah tanpa diminta. Datang anak tersebut, seorang anak datang, Ismail datang, dia membawa batu. Batu di bahasa Arab hajar, maka susunan batu disebut dengan hijir. Setelah susunan batu itu menjadi sebuah hijir, maka menjadi sebuah ruangan yang disebut dengan hujrah. Maka kalau kita tawaf di Masjidil Haram, di depan Ka'bah, kita akan mendapati sebuah lingkaran kecil, setengah lingkaran, disebut dengan hijir Ismail. Hijir Ismail merupakan bentuk kasih sayang seorang anak kepada bapaknya. Ketika itu dilihat Ibrahim alaihissalam sedang kesusahan meninggikan Ka'bah, sehingga ketika beliau menapakkan kakinya yang pertama ingin meninggikan Ka'bah, berbekas kaki beliau yang disebut dengan Maqam Ibrahim. Maka kalau kita temukan hari ini Maqam Ibrahim, itu adalah pijakan kaki pertama ketika Ibrahim akan meninggikan Ka'bah. Lalu setelah itu di sampingnya dibuatlah onggokan batu-batu kecil, disusun batu-batu tersebut, sehingga disebutlah susunan batu itu menjadi hijir Ismail. Itu adalah begitu sayangnya seorang anak kepada bapaknya, karena perhatian melihat ayahnya sedang kesusahan, maka seolah-olah anak itu katakan, wahai ayahku, ya abati, aku ingin membantumu, aku ingin bantumu, aku susun batu-batu ini ayah, apakah boleh? Boleh. Maka inilah bentuk seorang anak kepada ayah yang begitu perhatian kepada ayahnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita ambil kesimpulan dari khutbah Jumat kita kali ini, jadikanlah diri kita sebagai seorang ayah yang memberikan perhatian kepada anak kita. Bukan hanya perhatian dengan materi, tetapi perhatian dengan kasih sayang. Karena kasih sayang kita berikan hari ini, maka anak itu akan memberikan kasih sayang yang serupa kepada kita di saat kita sudah tua nantinya. Maka telah ditampakkan dari kisah Nabi Ibrahim dengan Ismail alaihissalam yang begitu perhatian dengan bapaknya tersebut. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, semoga dapat kita ambil pelajaran dari khutbah Jumat kita hari ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Faya ibadallah, inni usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimakumullah, seperti apa yang kita kisahkan di khutbah yang pertama tadi, perhatian seorang ayah yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail alaihissalam, maka menjadi panutan bagi kita hari ini. Maka jangan heran kalau kita lihat hari ini banyak anak-anak yang kehilangan kasih sayang, banyak anak-anak yang kehilangan perhatian, sehingga tak jarang kita lihat anak-anak tersebut dia mencari perhatian di luar rumahnya. Maka kita lihat anak-anak sekarang banyak yang cari perhatian di jalan raya dengan knalpot racingnya dan segala macam. Banyak yang mencari perhatian dengan bentuk lainnya, dengan bentuk geng motor dan lain sebagainya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena di dalam rumah dia tak dianggap lagi. Dia merasa dia tak memiliki ayah, dia merasa tak memiliki ibu lagi. Maka dia carilah perhatian di luar, karena di luar rumahnya dia dapatkan perhatian dari kawan-kawannya, dia dapatkan perhatian dari orang-orang sekitarnya. Namun banyak di antara anak-anak sekarang yang mencari perhatian namun salah pergaulan, sehingga terjadilah hal-hal yang tak diinginkan. Maka silahkan lihat kepada diri kita masing-masing, koreksi keluarga kita. Kalau mungkin keluarga kita hari ini kurang perhatian dari seorang ayah, kurang perhatian dari seorang suami, maka contohlah perhatian yang telah diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap istri, terhadap anak-anaknya tersebut.